Pada video ini, channel Garda VIP akan mereview jersey tim asal luar negeri atau bisa dibilang asing. Loh kok bisa? Katanya tim Indonesia aja. Bisa dong, karena masih buatan aparel lokal Indonesia. Dan yang punya ini orang asing yang sudah tidak asing lagi di dunia pesepak bolaan di Indonesia. Loh, kok asing tapi tidak asing gimana? Wes, lihat aja videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang akan mencoba konsisten membahas jersey lokal Indonesia maupun buatan aparel lokal Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan mereview jersey tim asal Timur Tengah. Dan bertepatan juga nih, hari ini tanggal 25 Desember tayangnya ya, bertepatan dengan hari Natal. Gimana? Yang merayakannya silahkan rayakan dengan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Ini aparelnya, ownernya pesepak bola zaman dulu lah ya. Saya ingatnya ketika di Gresik United apa ya waktu itu ya, Marwan Sayedeh. Ini paketnya langsung saja dibuka ya, seperti apa isinya. Dan permintaan request saya sudah dikabulkan oleh ownernya langsung dan dijapri di DM sendiri. Dan oke lah, kita review saja ya. Sambil membuka bungkusan jersey ini, saya akan tetap sedikit cerita lagi nih. Cerita tentang jersey. Enggak lah ya, itu kan akun Instagramnya sebelah. Ini saya sempat request ke DM ke Bung Marwan Sayedeh yang merupakan pesepak bola nasional ya, pensiunan apa ya, bisa dibilang seperti itu ya, karena udah nggak bermain sepak bola lagi ya, lebih ke aparel gitu, mengembangkan usahanya dan masih berkaitan dengan sepak bola. Ketika saya DM itu awalnya ya agak lama sih responnya, tapi akhirnya dikabulkan juga untuk saya mendapatkan tanda tangan pemain asing lama dan merupakan owner sebuah aparel lokal Indonesia. Walaupun yang punya orang asing, tapi tetap made in-nya itu made in Indonesia, seperti yang disebutkan dalam salah satu vlog ya, yang bersama Bung Marwan Sayedeh itu kan ada. Ya, dia orang asing tapi masih menjunjung tinggi kelokalannya, Indonesianya, karena produknya emang dibuat Indonesia dan tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk luar negeri. Ini dia jersey-nya. Kan kenapa saya memilih jersey ini? Ya karena saya kenalnya tim Dofar FC aja yang sempat disponsori MBB juga waktu itu kan ya, walaupun MBB-nya udah berdualisme ya. Beginilah packagingnya dari tim Marten Apparel dengan masih menggunakan plastik bag berlogokan M10 Marten alias Marwan Sayedeh 10 menurut keterangannya gitu ya, analisanya sih seperti itu. www.mar10apparel.com, bisa di follow Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, ada semua. Made in Indonesia nih, dibuat di Indonesia, jelas-jelas tertulis di situ ya. Ya syukur alhamdulillah sih sebetulnya, karena dengan ini tim-tim Timur Tengah bisa mengenal produk lokal Indonesia itu kualitasnya tinggi ya. Walaupun sempat ada di vlognya Bang Panji Pragiwaksono itu jersey apa ya, Nike apa Adidas itu yang dijual di London punya Chelsea ya, itu made in Indonesia. Sedangkan kita sendiri di Indonesia ini belinya made in Vietnam atau made in Thailand lah ya. Bangladesh juga ada gitu kan. Oke, langsung direview saja jersey keren asal tim Timur Tengah ini. Seperti biasanya saya akan memulai dengan kerahnya terlebih dahulu di sini dengan pola V-neck yang kombinasi antara warna merah dengan warna putih di ujungnya. Jadi ini bergabung dengan pola badan gitu ya. Jadi yang murni kerah itu sebenarnya dari atas ini aja, dari samping sampai ke belakang itu menggunakan bahan yang sama dengan bahan jersey depan, alias menggunakan bahan Milano di sini ya. Kalau dilihat dari serat-seratnya itu gitu, Milano yang berwarna merah. Jadi bukan rib yang bisa melar
tetap sama dengan kainnya. Ya nanti saya cobalah ukuran size-nya L ini apakah muat, soalnya biasanya kan size luar negeri itu lebih besar daripada size Indonesia ya, atau upsize lah istilahnya gitu. Saya lanjutkan lagi pada bagian lengannya. Lengan di sini sebelah kirinya terdapat semacam logo Marten gitu ya, inisial, bukan inisial, ini logo sih, logo yang disematkan di sini ya, macam-macam Adidas juga. Adidas kan 3 strip gitu kan di sininya, terus ada Rios juga dengan arrow-nya di bagian pundaknya. Marten nggak mau kalah menyuguhkan logo dirinya. Ini kayak panah-panah juga sih jadinya ya. Marten 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 Pancasila. Di sebelah kanannya juga sama, nggak jauh beda dengan yang samping tadi, dan diterapkan dengan metode HD ini ya, HD plastisol semacam itu, karena lebih tebal daripada polyflex biasanya. Kalau saya salah segera dikoreksi di kolom komentar, saya tidak masalah, karena di sini kita diskusi ya, diskusi tentang jersey, jadi bukan cuma informasi saja yang saya berikan, tapi bisa kalian menambahkan informasi kepada saya supaya saya lebih mengetahui lagi tentang jersey di Indonesia. Lanjut ke bagian logonya, Dhofar FC dengan 1 bintang di atasnya. Logo ini terbuat dari bahan woven yang di heat press, jadi wovennya itu nggak dijahit pinggirannya atau nggak dibordir gitu ya. Bintangnya ini terapkan dengan metode polyflex berwarna emas. Jadi berbeda antara logo klub dengan bintangnya ya. Agak kurang sih menurut saya ya. Lanjut lagi, di tengahnya sini ada gambar orang gitu ya. Nggak tahu saya siapa. Soalnya saya tidak begitu mendalami tentang Dhofar FC ini. Mungkin menurut saya ini semacam Barito Putra gitu ya, yang di punggungnya pendirinya atau sesepuhnya lah ya, bisa dibilang seperti itu. Lanjut di bagian kanannya di sini ada semacam bendera gitu ya. Bendera apa ini? Bendera negara atau bendera apa? Mohon maaf banget, ini saya kurang begitu paham bendera ini. Bagi yang tahu bisa diisi di kolom komentar. Dan juga di sini ada lagi logo Marten, logo aparelnya ya di tengah ya, nggak seperti pada umumnya jersey di sebelah kanan gitu ya. Logo aparelnya ini di tengah, dan desainnya itu bisa pas gitu loh, lubang tengahnya itu bisa oke gitu. Lanjut lagi di bagian desainnya. Di sini menggunakan metode sublimasi di tengah, di depan ini warna putih jersey-nya, jadi di sublimasinya warnanya sedikit aja ya, jadi nggak memakan banyak tinta. Di sini ada warna abu-abu merah semacam, kalau saya sih ngeliatnya kayak burger gitu ya, tapi nggak tahu ini maknanya apa, saya kurang paham. Lanjut di bagian bawahnya sini semacam ekor apa palu? Saya rasa sih kayak ekor paus atau ekor pesut gitu ya, pesut etam. Lanjut lagi di bagian bawahnya di sini semacam kayak batik gitu ya mungkin ya, yang khasnya dari Dhofar FC sana. Tim Dhofar FC ini berasal dari mana ya? Saya juga nggak meneliti tadi, kurang informasi kayaknya. Terlalu excited dengan datangnya jersey ini, jadi segera direview. Di sini tambahan ada 25 tahun Dhofar FC kayaknya sih ya, dengan metode printing polyflex ini ya, printable polyflex. Keren di bawah, nggak pas aja sih posisinya. Lanjut di bagian logo autentik Marten Apparel, ini sama dengan punyanya Badak Lampung FC kemarin yang menggunakan woven heat press. Keren, autentik, fast finesse quality. Ini yang paling spesial, yang harusnya nggak ada di jersey Dhofar FC lainnya. Saya punya tanda tangan owner sekaligus pemain asing Indonesia zaman dulu. Ada Bung Marwan Sayedeh 10. Ada tulisan Arabnya loh. Ini bisa baca nggak saya ya? Apa ini? Ini Mar Wawan Sayedeh. Tulisan Arabnya gini ya, Marwan Sayedeh. Oke, terima kasih banget nih buat Bung Marwan Sayedeh atau Om Marwan Sayedeh. Bolehlah dipanggil apa aja. Pada bagian belakangnya di sini terlihat jelas, sangat jelas bahwa pola yang digunakan ini
raglan sampai tembus ke belakang gitu, dengan tambahan variasi di punggungnya sini neck bar gitu ya, neck bar, tetapi tidak menggunakan bahan rib yang bisa melar. Jadi fungsinya kurang ya, cuma modelnya oke lah, sudah dapat ya, karena depannya tadi udah ada kayak gini juga, ada lubangnya gini neck barnya. Ini lebih bagus lagi, saran saya kalau di sini diterapkan bener-bener neck bar dari bahan rib gitu ya, yang bisa melar ke samping kiri kanan, jadi fungsinya dapat. Kalau ini bener-bener hiasan aja sih. Dan yang agak berbeda di bagian belakangnya ini, bahan jersey bagian belakang itu menggunakan bahan mesh yang lebih banyak pori-porinya, lebih cepat kering gitu ya, sirkulasi udaranya lebih dapat, jadi tidak berat, tidak basah gitu, tidak ya gitulah. Di sini saya nggak menggunakan nama dan nomor set NNS lah intinya lah, gitulah, salah. Dan tidak ada tambahan sublimasi pada bagian belakang sini. Desainnya pun masih polosan gitu ya, benar-benar kain putih mesh gitu, tidak ada tambahan. Jadi fungsinya khusus untuk NNS gitu ya, nggak ada sponsor sama sekali ya, saya lihat ya. Di depan tadi nggak ada sponsor, di kiri kanan nggak ada, di belakang juga nggak ada. Udah kaya-kaya ya tim Timur Tengah sana itu ya. Kalau dioprek lagi pada bagian dalam, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada martennya di sini di bagian neck tape gitu ya. Terus ada size L Dovar FC Marten menggunakan printable polyflag, ini polyflag berwarna silver. Terus saya cari lagi di bawah sini, terdapat nih ada tab pencucian cuma 1 lembar aja, wash separately, lavar por separado, cuci terpisah. Oh, harus terpisah dengan jersey yang lainnya. Ya itu aja sih, saya nggak melihat made in Indonesia-nya pada dalam jersey ini ya, seperti yang digembor-gemborkan oleh Marten Apparel ya, asing rasa lokal. Cuma di plastik bagnya tadi ada tulisannya made in Indonesia. Dan saya nggak tahu juga yang dijual di Timur Tengah, yang dipakai para pemain Timur Tengah itu apakah bertuliskan atau berplastik bag juga yang menyebutkan bahwa made in Indonesia. Soalnya di sini nggak ada. Alangkah lebih baiknya lagi kalau di sini tambahin sedikit aja made in Indonesia. Akan lebih bangga nih saya sebagai warga Indonesia dapat jersey yang tulisannya made in Indonesia, terutama untuk pemasaran di luar negeri. Beginilah penampakan jersey-nya ketika saya gunakan ya. Size L-nya emang ya agak kecil sih, jadi lokal Indonesia gitu ya, bukan size L luar, karena pada bagian perut sini agak sedikit ngapret. Tapi kainnya overall tipis, jadi enak, nyaman digunakan gitu ya, nggak ngecewain banget lah ya untuk ukuran jersey lokal yang dipakai tim luar negeri. Top abis katanya, ya kan? Jadi terima kasih kepada kalian semua yang sudah menemani saya di tahun 2020 ini, dari yang belum ada iklannya di channel YouTube saya sampai sudah ada iklannya, dan walaupun viewernya tetap ya segitu-gitu aja ya, nggak terlalu signifikan berkembangnya, tapi oke lah, nggak masalah, bisa buat penggemar jersey menikmati video-video saya. Dan saya meminta kepada kalian semua yang sudah menonton video ini untuk memberikan kritik dan saran terhadap channel Garda VIP ini. Tahun ke depan akan membahas apa lagi nih selain jersey, biar nggak terlalu boring gitu ya, nggak terlalu menjurus ke jersey terus modalnya juga habis. Oke, isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like-nya, dan share ke teman-teman kalian para pecinta jersey tanah air lokal Indonesia. Maka kalian semua akan menjadi orang yang VIP.